Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Adelia Putri dari Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang zakat dan gadai. Zakat sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni zaka, yang artinya bersih, suci, subur, dan berkembang. Nah, sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau asnafnya. Kewajiban zakat bagi umat muslim yang mampu tercantum jelas dalam surat At-Taubah ayat 60, ayat 71, dan ayat 103. Dalam Al-Quran ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yakni orang kafir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang sedang dalam berhutang, sabilillah atau orang yang sedang dalam perjalanan Allah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil atau sedang melakukan perjalanan. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansinya perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, atau penghasilan profesi dan sebagainya. Nah, zakat fitrah dibayarkan setahun sekali dalam bulan Ramadan, dan pembayarannya biasanya dilakukan menjelang mendekati hari raya Idul Fitri atau sebelum sholat Id. Nah, untuk zakat fitrah, besaran pembayaran zakat fitrah itu sama dengan 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras. Sementara kalau zakat mal itu perhitungannya itu dengan mengalihkan 2,5% dikali dengan jumlah harta yang kita punya. Nah, nisab sendiri itu kayak batasan antara apakah kekayaan itu wajib untuk dizakatkan atau tidak. Nah, misalnya ada nisab zakat pertanian itu harus sama dengan 5 wakaf. Nisab zakat emas itu harus sama dengan 20 dinar. 20 dinar itu sama dengan 85 gram. Kalau misalnya nisab zakat perak itu harus setara dengan 200 gram. Kalau nisab zakat perdagangan itu harus sama dengan 200 dinar atau sama kayak emas, 85 gram emas dan sebagainya. Nisab yang berlaku adalah 85 gram emas. Nah, jika emas saat ini adalah harganya per gram itu 900.000, maka batas nisabnya adalah 76.500.000. Nah, jika seorang muslim memiliki kekayaan minimal 76.500.000, maka dia diwajibkan untuk berzakat mal. Sebagai contoh, untuk zakat kekayaan atau penghasilan per tahun, seperti seseorang dengan penghasilan per tahunnya itu ada 100 juta, maka zakat mal yang harus dikeluarkan yaitu 2,5% dikali 100 juta, yaitu jadi seseorang itu harus membayarnya zakat mal tersebut dengan 2,5 juta rupiah. Kemudian ada gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh atas sesuatu benda yang bergerak yang digunakan sebagai jaminan untuk meminjam yang diberikan oleh penerima gadai tersebut. Nah, yang dimaksud dengan benda bergerak di sini itu misalnya yang bisa
gerakan kayak misalnya sertifikat yang bisa dipindahkan gitu. Kalau misalnya yang digadai tanahnya bukan sertifikatnya, itu nggak bisa. Nah, apa aja sih yang bisa digadaikan gitu kan? Nah, itu ada emas, ada sertifikat tanah, sertifikat kendaraan. Nah, kemudian ada barang elektronik juga bisa. Nah, barang apa aja sih yang nggak boleh digadaikan? Nah, barang yang mengandung bahan-bahan yang mudah terbakar atau berbahaya itu seperti gas, senjata api atau sebagainya yang bisa membahayakan itu tidak boleh. Dan juga barang yang peredarannya itu dilarang oleh negara atau secara hukum itu seperti narkoba itu tidak boleh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.